Imam Hasan Basri sholat tiap malam 1000 rakaat tiap malam. Ketahuan nama orang kalau dia malamnya melek. Lalu dikata, Anda ini ibadahnya 1000 rakaat. Enggak ada. Lo 1000 kok enggak ada? Saya ini roda. Selama pedal diputer, iya, roda mau muter. Yang hebat mau yang goes, bukan saya. Mau 1000 kali saya muter, enggak ada nilainya roda mah. Yang punya nilai yang goes. Hebat juga yang goes ini ya, bisa sampai Serpong. Bisa. Sampai CNI dari Bayoran. Nyampe. Goes. Yang goes yang hebat. Yang ngasih taufik dan hidayah ibadah yang hebat mah begitu. Nganggep rendah. Kalau kita mau sholat 2 rakaat aja udah hebat banget. Hebat saya ini tiap malam tahajud hebat. Hebat. Orang yang akal cerdas enggak ada yang hebat. Yang hebat Allah ngasih taufik. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'at an radiyaka ahlan. Sebetulnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, cukup balasan Allah kalau Anda mengerti. Dari ngaji Anda disebut menjadi ahli duduk majelis ilmu aja udah bagus. Ini orang tukang ngaji, di mana tempat ada, itu aja udah bagus. Udah ada embel-embel ahli ngaji. Itu walaupun nggak dikasih rezeki, nggak kasih apa, diridhoi menjadi ahli taat udah bagus dibanding menjadi ahli maksiat. Begitu. Itu nikmat ahli majelis. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai mana tuh ya? Ballau ja'alta. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Bal law ja'alta lillahi sa'atan, bahkan andai menjadikan oleh kamu, yakni membuat oleh kamu bagi Allah sa'atan akan satu waktu, sejam aja, tusalli fiha rak'ataini khafifataini, yang sholat oleh kamu pada waktu itu akan 2 rakaat yang ringan keduanya. Bal nafasan, bahkan engkau jadikan karena Allah akan satu hembusan nafas. Qulta fihi la ilaha illallah, yang kamu ucapkan pada hembusan nafas itu akan la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wa man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisabin. Wa man 'amila salihan, barang siapa beramal oleh orang
salihan akan amal saleh, min dzakarin aw unsa daripada laki atau perempuan, wa huwa mu'minun padahal dia orang yaitu beriman, faulaika yadkhuluna jannata, maka adapun mereka itu orang yaitu masuk oleh mereka akan surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab, diberikan rezeki mereka di dalam surga, bighairi hisabin, dengan tanpa perkiraan, tanpa hitungan. Fahadha nafasun min anfasika, maka adapun ini yaitu satu hembusan nafas, min anfasika daripada nafasmu, allati la qimata laha inda ahli dunya, yang tidak ada nilai bagi hembusan nafas menurut ahli dunia, wala indaka, dan tidak ada nilai indaka menurutmu. Fakam tudayyi'u amsala dzalika fi la syai'a, fakam, maka berapa banyak menyia-nyiakan oleh kamu akan semisal itu hembusan nafas, fi la syai'a, pada sesuatu yang tidak ada nilai apa-apa. Wa kam yamurru 'alaika minaz zamani, Allahu akbar, alhamdulillah. Wa kam yamurru 'alaika, dan berapa banyak berlalu oleh hembusan nafas atasmu. Wa kam yamuru alaika minaz zaman, berapa banyak berlalu atasmu daripada waktu, bila faidatin, dengan tanpa ada guna, wasara lahu kullu hadzal qadril azimi, dan menjadi bagi itu nafas, kembali bagi itu nafas oleh tiap-tiap ini kadar yang agung. Lima annahu waqa'a mardiyan lillahi ta'ala, karena apa yang bahwasanya hembusan nafas itu terjadi mardiyan, padahal diridhoi, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Fa'azzama qadrahu, maka mengagungkan oleh Allah akan kadarnya hembusan nafas itu. Wa kasurat qimatuhu bifadlihi, dan banyak oleh nilainya dengan anugerah Allah. Fahaqqa lil aqili idan an yara haqarata amalihi wa qillata qadrihi min haitsu, maka hak bagi orang yang berakal cerdas idan, seketika itu, saralahu kullu hadzal qadril azim, an yara, oleh bahwa memandang ia, haqarata amalihi, akan hina amalnya, wa qillata qadrihi, dan sedikit kadarnya, min haitsu huwa, dari sekira-kira dia amal, wa an la yara illa minnatallahi ta'ala alaihi fima syarrafa min qadri amalihi, dan bahwa tidak memandang oleh dia kecuali akan anugerah Allah
alaihi atas dia fima syarrafa pada apa yang memuliakan oleh Allah min qadri amalihi dari kadar amalnya dia, wa a'zama dan membesarkan oleh Allah min jazaihi daripada balasannya, wa an yahdhara ala fi'lihi min an yaqa ala wajhin la yasluhu lillah, dan bahwa menghindari takut oleh dia ala fi'lihi atas perbuatannya dia, min an yaqa daripada bahwa terjadi oleh perbuatan, ala wajhin atas jalan, la yasluhu yang tidak patut oleh jalan bagi Allah Ta'ala, wala yaqa'u minhu mawqi'ar ridha dan tidak jatuh oleh itu perbuatan dari Allah pada tempat keridhoannya, fatadhhaba anhul qimatul lati khasalat lahu, maka hilang daripada perbuatan oleh nilai yang hasil oleh nilai baginya, wa yaqudu ila makana fil asli minas samanil haqir, dan kembali ia kepada apa yang ada pada asalnya daripada harga yang hina. Minas samanil haqiri daripada harga yang hina, yang rendah, min darahima daripada dirham, au dawaniqa atau uang recehan, wa ahqara dan lebih rendah, wa akhassa dan lebih hina, min dalika dari yang demikian itu. Wa misaluhu dan adapun perumpamaannya, jatuhnya amal pada keridhaan Allah, annal unquda min la'inabi, yaitu bahwa setangkai daripada anggur, wal idbarata min raihan dan seikat daripada bunga-bungaan, yakunu qimatu fis suqi daniqan, yaitu ada oleh harganya di pasar, yaitu seperak. Fa in ahdaha wahidun ila malikin, maka jikalau memberikan hadiah, fa in ahdahu, maka jikalau memberikan hadiah kepadanya oleh seorang, ila malikin kepada raja, mahissatihi, maka jikalau memberikan hadiah akan unqud oleh seseorang kepada raja, mahissati serta hinanya unqud, fawaqa'a minhu mawqi'ar ridha, maka jatuh unqud itu dari raja pada tempat ridha, yahabulahu ala dzalika alfa dinar, maka memberikan oleh raja baginya atas yang demikian itu akan 1000 dinar. 5 waqa'a minhu mawqi'ar ridha, karena apa yang terjadi daripadanya pada tempat keridhaan. Fasara ma qimatu habbatan bi alfi dinar, maka menjadi oleh barang yang ada pun nilainya, barang habbatan yaitu 1 biji seperak, bi alfi dinarin menjadi dengan 1000 dinar. Fa idza lam yardahul maliku, maka apabila tidak ridha akan dia oleh raja, waraddahu ilaihi, dan mengembalikan oleh raja akan unqud bunga ilai kepadanya, raja'a ila qimatil khasisati, maka kembali oleh bunga itu, setangkai itu, kepada harganya yang rendah, min habbatin daripada sebiji, au danikin atau seperak. Fakadzalika ma nahnu fi, maka demikian itu, seperti demikian itu barang yang ada pun kita itu di dalamnya.
fatanabbah, maka sadarilah olehmu, wa absir minnatallah, lihatlah olehmu akan anugerah Allah, wasul fi'laka amma yashinu indallah, jagalah olehmu akan perbuatanmu dari apa yang memburukkan dia di sisi Allah azza wa jalla. Wal aslus sani wallahu a'lam bishawab. Begini saudara, ujub penyakit yang paling berbahaya dalam hidup kita. Tidak boleh kita ujub, bangga diri. Lawanannya namanya syukur nikmat. Syukur nikmat. Lawanannya syukur nikmat. Disebut tahaddus bin nikmat. Tahaddus bin nikmah itu lawanannya ujub. Begitu. Syukur lawanannya kufur nikmat, begitu. Pasangannya. Begini biar gampang. Kata Imam Ghazali, andai kita malamnya sholat ikhlas karena Allah, yang tadinya waktu itu tidak punya nilai, karena kita gunakan buat ibadah kepada Allah, punya nilai besar. Ada pekerjaan yang harganya timbang 2 perak dihargainya, tapi bila keterima harganya bisa berperak-perak bila keterima. Begitu juga andai kita gunakan malam sholat 2 rakaat doang, 2 aja, kita pakai tuh semalam cuman sholat 2 rakaat, ya paling 5 menit lamanya, keterima, besar nilainya. Mas, baik, ya jazakumullah. Saya nggak tahu ini, baru tadi aja ini keluar dari masjid, apa karena debu saya isap di Masjid As-Salam. Begini saudara, nafas kita gunakan buat baca la ilaha illallah. Allah kan latifah ada 7. Huwallah, hembusan nafas kita Allah. Kalau kita gunakan buat itu, maka gede ganjarannya dibanding waktu kita digunakan buat bangga-bangga diri. Ada satu dalil dalam Al-Quran, wa man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Kata Allah, siapa orang beramal soleh, mau orang kota mau orang kampung, orang Arab maupun non-Arab, jenis kelaminnya min dzakarin aw unsa, mau laki mau perempuan, sama di mata Allah. Catatannya satu, tapi pasportnya wa huwa mu'min, dia orang muslim, lalu beramal soleh, maka orang itu bakal dimasukkan ke surga. Enggak cukup beramal soleh tapi tidak mukmin, enggak yadkhulunal jannah. Enggak cukup mukmin tapi tidak amila solihan, enggak juga faulaika yadkhulunal jannah. Kudu 2, iman adalah ibadah batin dan amal adalah ibadah lahir. Kita harus punya hembusan nafas kita
Yang kalau mau jujur kita napas nih menurut orang nggak ada harganya. Berapa harganya napas? Nggak ada. Menurut ahli dunia, kata Imam Ghazali, jangan-jangan menurut ente juga begitu. Hembusan napas kita ini nggak ada harganya. Menurut ahli dunia. Tapi bagi mereka yang mengerti, hembusan nafas sangat berharga. Berapa banyak kita sia-siakan hembusan nafas kita untuk hal-hal yang tiada guna. Kadang waktu kita, umur itu kayak gunung es yang lama-lama mencair. Umur kita itu gumpalan waktu. Bila berlalu satu hari, hilang satu gumpalan yang pada akhirnya akan habis. Seringkali Anda sia-siakan hembusan nafas itu untuk hal yang tak ada nilai manfaat. Seringkali waktu berlalu tanpa punya nilai ibadah di mata Allah. Padahal semua orang dikasih modal sama 24 jam. Tapi siapa pandai memanfaatkan waktu, dia yang sukses. Siapa pandai yang memanfaatkan umur, dia yang sukses. Siapa orang yang pandai memanfaatkan hembusan nafas, biar bernilai ibadah. Kenapa orang puasa ganjarannya nggak ada hitungnya, napasnya dinilai ibadah dari pagi sampai sore? Agak ada hitungannya, uang ibadah. Napas yang gak dinilainya, waktu yang berlalu tanpa guna, kalau pandai bisa berubah menjadi bernilai besar. Maksudnya begini yang diomong Imam Ghazali ini, ngomongin waktu. Ibadah kita tuh bukan di banyaknya, bukan di banyaknya, bukan, tapi diterimanya ukurannya. Banyak juga kalau nggak diterima, buat apa? Dikit kalau diterima, punya nilai. Jadi bukan pada hal apa, tapi hal diterima dari ibadah kita nih. Jangan ujub dengan kita ibadah banyak, dengan ketemu kiai banyak. Enggak perlu kita ujub. Kemana-mana nih, sampai di rumah kita banyak foto kiai, kita pajang di sini di mana. Hampir udah nggak muat, mau bikin tembok lagi buat masang foto kiai. Bukan ketemunya, bukan. Sebab tidak ada orang yang paling banyak ketemu kiai selain Abu Jahal. Abu Jahal ketemu kiai Abu Bakar Siddiq, ketemu kiai Umar bin Khattab, ketemu kiai Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, sabrek kiai. Bahkan rajanya kiai Sayyiduna Muhammad. Enggak ada guna timbang ketemu doang. Kalau timbang mau dibangga-banggain kita ketemu kiai, maka tidak ada yang ketemu kiai paling banyak kecuali
Abu Jahal. Tapi apa yang menimpa pada Abu Jahal, Abu Lahab? Saya salah naron kata Lahab. Bukan itunya, tapi diterimanya. Betapa Abu Lahab orang ningrat, tapi tidak punya nilai. Saya selanaran kata Lahab. Salman bukan saudara Nabi, sebuyut juga kagak, sekampung juga kagak, keturunan juga nggak ketemu. Nanti ketemu di Nabi Adam ini. Salman Al-Farisi. Tapi Nabi kata, Salman minna ahlul bait. Salman keluarga kami. Keterima. Sama Nabi. Faktor iman. Jadi bukan kita harus sombong sama ijazah kita. Hebat gue. Ya Allah. Bukan di ijazahnya, keterimanya. Kadang orang timbang jualan besi tua doang, mobilnya Fortuner, padahal barang bekas doang, bekas, bagus, Alphard. Tapi saya mau ngambil Alphard kagak boleh sama Bang Awi. Mau saya ambil Alphard di masjid ya. Saudara, itu bagaimana itu? Nilai. Apa aja dari nilainya, saudara. Kalau keterima, amal dikit sudah cukup. Jadi kita tak perlu sombong amal banyak. Harta yang membuat itu orang bahagia, harta. Ya Allah. Tidak ada orang yang hartanya paling banyak kecuali Qarun. Qarun. Hartanya sabrak Qarun. Qarun sabrak hartanya. Kalau banyak doang sama dengan mulia, maka Qarun kudunya mulia. Enggak. Qarun tuh adanya di zaman Nabi Musa. Orang paling kayanya orang sedunia, Qarun. Di Mesir adanya. Saking hartanya mendem sama Allah. Yang kagak ada orang di Jakarta nyari harta karun di Kebayoran. Mana ketemu emang karun di Kebayoran apa? Begitu. Saking banyaknya itu karun. Punya harta, sampai di Bogor di Batu Tulis dicari juga harta karun, coba ya Karim, saking banyaknya tuh begitu. Tapi bukan itu keterimanya sama Allah. Kalau keterima kayak Nabi Sulaiman, banyak diterima mulia. Jadi yang hebat itu Allahnya, jangan kitanya. Jangan. Biar enggak ada ujub gitu. Biar enggak ada ujub, bangga diri. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya itu, la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Jangan ketaatanmu membuat Anda bangga diri. Jangan. Sebab itu keliru. Tapi banggalah pada ketaatan itu karena Tuhan takdirkan ketaatan itu keluar dari diri Anda. Terima kasihlah sama Tuhan yang ngasih taufik kepada Anda. Kalau enggak ada taufik, enggak bisa. Emang begitu, saudara. Yang hebat Allah,
Yang hebat Allah. Jangan kita anggap besar ibadah yang kita lakukan. Jangan kita anggap gede kebaikan yang kita lakukan. Gue udah bangun ini, bangun itu, ini itu. Enggak usah gue. Dalam dirinya buang. Gue udah ini, buang. Ini bakal jadi ujub. Yang diterima aja. Yang diterima itu yang jadi besar. Berapa banyak napas yang keluar, berapa banyak waktu yang keluar, bila dapat ridho Allah, maka nilainya gede. Nilainya gede. Harganya mahal, asal keterima. Terima. Kalau mau ngomong jujur, antara gurami sama cupang, lakan gedean gurami. Gede banget. Kan suka keserpong, ada pecak duren. Bingung, duren dipecak kayak apa gitu. Biarin aja bingung, biar rasain aja kata kita. Biar nyampe, udah nyampe baru dia ketawa. Begitu. Itu begitu, saudara. Tapi cupang keterima lebih mahal dari gurami. Gara-gara keterima, apalagi yang ngembangnya bagus, disebut avatar. Bener nggak? Ini mana ini tukang cupangnya ini ya? Kan kita ngaji juga. Banyak yang nawarin cupang sama kita. Kita kurang begitu demen sama begitu. Saya tawarin si Taufik agak mau, mana yang mahal-mahal. Bagus. Tapi ya, apa saja saudara, kalau sudah diterima sama Tuhan udah enak. Enak. Maka kata Imam Ghazali, singkatnya seyogianya orang yang akalnya cerdas, bila rumusannya diterima Allah, hendaknya memandang segala apa yang telah dilakukan itu belum seberapa. Dari kebaikan Allah yang diberikan gak seberapa. Kita zakat nih, coba kita hitung. Berapa sih zakat kita? 2,5%. Kita punya duit berapa? 100 juta. Berarti kan zakatnya 2 juta. Kan dikit. Banyakkan 97,5 juta. Buat hura-hura kita. Masih banyakkan itu. Yang 2,5 juta kita sedekah, kita zakatin. Lalu kita hebat. Hebat di mana? Kan kagak. Kita nyumbang ke masjid berapa? Walaupun puluhan juta dari duit yang ada, enggak seberapa. Cuman ada yang parah. Dia bilang sama cucunya, Cuk, ini masjid engkong yang bangun. Padahal nyumbang 1.000. Udah engkong aja dia. Ini yang puluhan juta ini, saudara, kita harus nganggap kecil. Kalau kita punya, menganggap rendah. Dari apa? Dari sisi amal. Supaya apa? Jangan ada ujub. Imam Hasan Basri sholat tiap malam 1.000 rakaat. Tiap malam. Ketahuan nama orang kalau dia malamnya melek. Lalu dikata, Anda ini ibadahnya 1.000 rakaat. Enggak ada. Lo 1.000 kok enggak ada? Saya ini roda. Selama pedal diputer, iya, roda mau muter.
Yang hebat mau yang goes, bukan saya. Mau 1000 kali saya muter enggak ada nilainya roda mah. Yang punya nilai yang goes. Hebat juga yang goes ini ya, bisa sampai Serpong. Wis. Sampai CNI dari Bayoran nyampe. Goes, yang goes yang hebat. Yang ngasih taufik dan hidayah ibadah yang hebat ma Allah. Begitu. Nganggep rendah. Kalau kita mau sholat 2 rakaat aja udah hebat banget. Hebat saya ini tiap malam tahajud hebat. Hebat. Orang yang akal cerdas enggak ada yang hebat Allah. Ngasih taufik. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'at an radiyaka ahlan. Sebetulnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, cukup balasan Allah kalau Anda mengerti. Dari ngaji Anda disebut menjadi ahli duduk majelis ilmu aja udah bagus. Ini orang tukang ngaji, di mana tempat ada, itu aja udah bagus. Udah ada embel-embel ahli ngaji. Itu walaupun nggak dikasih rezeki, nggak kasih apa, diridhoi menjadi ahli taat udah bagus dibanding menjadi ahli maksiat. Begitu. Itu nikmat ahli majelis. Begitu. Cukup. Orang yang akalnya cerdas, pertama hendaknya menganggap kecil amal apa saja yang dia lakukan, mau uang, mau ibadah apa aja. 2, hendaknya yang dipandang adalah Allah. Kasih kurnia kepada dia sehingga kuat ibadah. Kayak kita ngaji nih, kita pandang bukan kita hebat, banyak yang lebih hebat dari kita. Bukan kita sehat, banyak yang lebih sehat dari kita. Bukan kita nganggur, banyak yang lebih nganggur dari kita. Tapi berbicara Allah beri taufik, mau ngaji kita. Ngaji. Ini Allah hebat, kasih dorongan dalam hati. Untuk melangkah, kita kudu pandang bagian ini. Biar muncul syukur. Biar muncul terima kasih. Biar muncul wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Sebut-sebutlah nikmat Allah. Nikmat. Wih hebat ngaji, gue gitu loh. Bukan. Jangan begitu jawabnya. Hebat ngaji, mohon doanya biar istiqomah. Allah kasih taufik. Biar terus taufik ini. Begitu. Itu penting. Kita sodako, hebat sodako ente. Orang gak punya rajin sodako. Enggak. Allah yang gerakin. Yang hebat mau Allah, bukan saya. Munculin dalam diri. Allah. Ini yang disebut la haula wala quwata illa billah. Kan kita jadi hamba Allah. Kalau ngaji fikih budak tuh enggak punya harga diri,
harga dirinya ada di Tuhan. Yang ada bekerja aja, enggak mengatur, enggak. Kalau kita ngaku jadi budaknya Allah, enggak ada harga diri kita. Harganya ada pada Tuhan. Kita mau bekerja saja. Mau banyak kayak apa? Mau dikit banyak, kalau Tuhan kita nerima, diterima. Begitu. Kayak sekarang kan enak kerja dari rumah. Kan enak, nggak berangkat ke kantor. Di atas ya pakai dasi, bawa kolor doang. Oh iya, ngajung Pak Guru. Ngaku ini Pak Guru kita ini. La Allah, sarung bawahnya. Atasnya doang seragam. Man dua-dua. Begitu. Tapi sambil ngomong anak, jadi aja. Kalau diterima, digaji dari rumah. Kalau nggak nyambung, hang HP-nya. Padahal dia bukan. Dia lagi ogah aja, nggak mood. Emang kagak pegel juga diatin melototin HP, ya Allah. Gitu, melototin HP. Quran aja jarang diplototin. Muat berapa doang HP-nya mau zoom ya kan? Lah murid banyak. Ada 100. Lah di HP kalau 100 kagak ada mukanya. Lah bagaimana? Ya tapi peraturannya begitu kan digaji full pakai negeri enak. Begitu, enak. Kata kita bilang enak, tanya sama dia, "Po yang TKD dipotong." Gitu. Itu begitu. Jadi saudara harus memandang Allah. Allah kasih taufik. Kalau kita mengerjakan ibadah, lihat Allah. Biar gampang. Kalau ada pabrik, mobil bagus. Kalau bagus, lihat pabrik. Kalau nabrak, jangan pabriknya, supirnya. Begitu. Biar selamat kita. Kalau kita ini kerjaannya bagus nih, ngaji, ya kan, baca Quran, baca ratib, baca dalail, apa aja yang bagus-bagus. Yang dilihat pabriknya. Allah. Tapi kalau kita malas, enggak ngaji, jangan nyalain pabriknya. Malas tuh namanya nabrak. Bang enggak ngaji, enggak tahu nih, belum dapat hidayah. Itu namanya nyalain pabrik, saudara. Nyalain pabrik. Kalau nabrak mau bukan pabrik, siapa? Lah supir. Salah kita. Hidayah ditungguin. Begitu, cari. Gitu, cari. Ketiga, kita kudu ngati-ngati dalam beribadah, jangan sampai terjatuh pada cara yang tidak diridhoi Allah walaupun ibadah, akhirnya enggak dinilai sama Allah. Sebab kalau sudah tidak ada nilai di mata Allah, enggak ada ridho Allah. Kalau enggak ada ridho Allah, hilang nilai gede ibadah. Hilang. Jangan memandang ibadah, tapi pandanglah yang memberikan kemampuan Anda ibadah. Allah yang harus dipandang.
kalau sudah tidak punya nilai di mata Allah, maka harganya rendah. Seperak, 2 perak, kagak ada nilainya. Supaya kita lebih paham pentingnya jangan ujub. Imam Ghazali ngasih logika. Ini hebatnya Imam Ghazali. Biar kita gampang memahaminya. Kata Imam Ghazali, seikat kembang. Kembang. Seikat. Kembang seikat. Berapa sih harganya di pasar? Murah, murah banget. Kembang tuh harganya. Biar kata seikat, apalagi satu, seikat berapa perak doang harganya. Di pasar tuh murah-murah harganya. Tapi biar kata kembang itu seikat, murah. Tapi bila kita kasihin ama raja, padahal murah harganya kembang, berapa sih? Cuman raja seneng, itu dapat balasannya berjuta-juta. Kalau kasih raja, tuh cewek tuh kasih bunga, sama kayak temen kita dikasih bunga. Lu mau bunga? Najong lu, najong. Najong tuh apa ya? Itu ada tuh bahasa, najong lu kasih gue, gitu udah gila lo. Tapi ketika dikasih sama cewek, sayang, ini tanda cinta. Ya Allah, girang berbunga-bunga. Mau makan siang apa? Warung Padang, ayam geprek, atau apa? Udah ya. Padahal timbang bunga dari kali juga ada. Tapi kalau udah keterima harganya mahal. Kalau udah keterima mahal harganya. Kalau udah keterima begitu. Itu kalau keterima. Kenapa? Karena dapat ridho. Padahal kembang yang ada di pinggir kali doang. Tapi kalau udah keterima, Masya Allah. Orang kate tumbuh di pinggir kali, gelombang cinta banyak. Tapi ketika keterima, mahal. Harganya gila-gila. Udah jutaan. Keterima, kemudian gak keterima lagi, setelah murah lagi. Lu mau ngambil, ambil aja di rumah gue banyak. Tuh begitu. Saya banyak ditawarin yang gede-gede. Mau baru enggak lah. Begitu, udah gede banget. Gitu. Ya karena kita kan gak ngerti sama keindahan. Mungkin kalau dikasih sama abang kita yang usah rados, lah kan bisa diambil, ngerti kan begitu. Kita kan kagak ngerti kan begitu. Kan nilai sesuatu itu di mata yang mengerti sesuatu. Tapi bila tidak diridhoi oleh raja, biar dikata istimewa, apalagi gak istimewa timbang sikat kembang, ya harganya sama kayak di pasar. Biar kata pisang, saudara, pisang berapa sih harganya? Dibawa, dibikin parcel buat ngelamar. Ya Allah, tetangga luar biasa, bapak itu punya mantu, parcelnya 200 pisang doang. Emang ya bandar pisang. Tapi orang tuh karena keterima luar biasa. Tapi kalau nggak keterima mau bawa apa juga susah, nggak keterima. Orang nggak keterima, susah.
Mau lagi bagaimanapun, ridho itu penting. Ridho. Betapa lebaran ama orang tua udah ngibulin, bohong, kongguan, isinya rangginang. Apa enggak ngibulin? Kadang isinya akar kelapa, kelapanya aja mendingan. Ini akar kelapa. Dia bawa tuh ke orang tua, nenteng, disebutnya nyabak, kan begitu ya bahasa Betawinya, nyabak dah ke rumah mertua, bawanya bohong, gongguan, isi rangginang. Ya Allah, pulangnya dibawain ayam, bawain beras, bawain ini, tapi udah banyak, keterima. Keterima. Padahal nggak ada harganya, cuman keterima. Maka saya sering ngajarin sama temen-temen yang muda tuh, kalau nikah bagi duit sama orang tua, ini kita bagi duit sama orang tua kita, jangan kita yang bagi, nggak ada nilainya. Biar puluhan juta kita bagi tuh orang tua, enggak ada nilainya, enggak ada. Tapi kalau kita bagi 10 juta, kita kurang ini, jadi 10 juta, jadi 1 juta. Kan 9 juta kita kantongin, 1 juta yang ngasih bini kita, kasih ama orang tua kita. Ini disebut-sebut, ini mantu luar biasa. Padahal 1 juta itu dibanding 10 juta. Keterima. Jadi apa aja kalau keterima besar nilainya. Kalau keterima. Kenapa nggak keterima? Kata dia, anak gue udah sewajarnya begitu. Kali ini kan bukan anak gue, begitu. Anak ketemu gede, punya nilai, juga nggak ribut, begitu. Itu membagi orang tuanya dianya aja. Kata bininya, pasti gede itu, jadi ribut. Padahal kecil dia, gara-gara enggak ngaji. Jadi keterima ini punya nilai di mata Allah. Amal nggak usah gede, dikit, asal keterima bernilai gede. Tapi kalau nggak keterima, balik lagi di harga semula. Begitu kita dalam masalah ibadah sama Allah, bukan di faktor banyaknya, tapi faktor diterimanya. Begitu. Jangan Anda sombong dengan ibadah banyak. Tidak ada ibadah yang paling banyak melebihi iblis. Tapi apa dengan ujub yang menimpa pada iblis? Dia udah ibadah sebelum Adam dicipta 20.000 tahun. Dalam riwayat 200.000 tahun. Udah ibadah. Gelarnya khazinul jannah, penjaga surga, iblis. Saking ibadahnya banyak. Jadi tidak usah untuk ngujub, bangga diri. Kita kerjain aja. Perkara hina, ada sampah di jalanan, kita ambil. Mungkin di situ ada ridho Allah. Gede ganjaran. Gede. Makan ngapa orang disuruh habisin, mungkin disebutir itu barakah Allah. Jadi muncul kita jadi sehat. Ambil. Keterima ini saudara. Keterima. Kalau enggak keterima susah. Susah. Orang banyak
Itu salah, itu bininya ucok babak, matanya buta kayaknya, orang kate kayak begitu, bininya cakep gitu. Gua yang ganteng, ini bukan gantengnya, keterimanya gitu. Maka perlu amal ibadah sama Allah keterimanya. Kata Nabi, akhlis dinak yakfikal amalul qalil. Udah, ikhlaskan aja kita dalam beribadah, beragama ini. Amal tak perlu banyak, sedikit. Yang kata ulama, Anda hidup di dunia gak usah pakai 2-3 kali hidup dah. Gak usah. Kayak Nabi Nuh 1000 tahun gak usah. Bukan di ribuan tahunnya, di keterimanya. Hidup cukup sekali, asal digunain dengan benar sudah cukup. Nggak perlu ribuan kali hidup, begitu. Kerja cukup sekali, asal diterima dengan benar, bernilai besar. Bernilai besar. Kita dagang apa? Baju. Kan bukan kita doang yang dagang baju, teman kita juga banyak. Lalu ada yang beli, bukan kita hebat, Allah pilih kita supaya kita lebih banyak syukurnya. Kan banyak yang dagang baju lebih bagus dari kita, harganya bagus, murah, tapi enggak laku, kita laku. Allah itu begitu. Jadi faktor keterima ini kita dalam beribadah kepada Allah begitu. Jadi barangnya sama, setangkai bunga, seikat kalau bunga tadi itu bahasanya, setangkai anggur atau bunga ros, bunga mawar yang di pasar seperak, tapi ketika dihadiahkan kepada raja, ya Rabbana, balasannya luar biasa. Kenapa? Karena keterima. Begitu pada masalah kita, Anda jangan sepelekan. Orang banyak nanya sama saya, sebetulnya ratib haddad ini amalan biasa, ya, begitu. Tapi kok hasilnya luar biasa. Masalahnya keterimanya. Bacaan sih biasa, tapi keterima pengarangnya di mata Allah jadi luar biasa. Sehingga efeknya jadi luar biasa. Orang bacaan sehari-hari ayat kursi udah biasa, apalagi musim caleg kan dibaca ayat kursi biar dapat apa? Kursi kan baca ayat kursi ada. Lailatul syarika habis sholat dibaca, paling enggak subuh maghrib subhanallah alhamdulillah biasa baca, sebelum hamdulillah biasa, Rabbana filana biasa, apalagi bulan Rajab, Rabbi fili warahmatullahi ada. Kan biasa, sholawatnya juga biasa. Tapi bukan itunya, keterimanya. Diterima. Maka saudara, sekarang media untuk ngejar ridho Allah banyak. Tulis saja apa aja, kan ada Facebook, ada WA, apa aja yang manfaat. Tulis saja. Satu orang yang baca, lalu hidayah Allah keluar, nyampe sama dia, tergugah tuh bisa ngerjain dari yang ditulis, ganjarannya beribu-ribu bighairi hisab. Enggak kayak itu. Yang bagus-bagus saja. Yang bagus-bagus. Apakah? Jangan yang enggak bagus. Begitu. Yang bagus.
Maka bagi kita yang baca, kita harus positif memandang. Jangan pikiran negatif yang keluar. Kalau pikiran negatif apa aja, orang nulis begini, nyinggung gue, salah lagi. Ini negatif. Segrup musola doang, musolanya sama, ribut mulu. Ada nggak begitu? Mau ngapain? Ini kan ribet. Temannya posting piring kosong, dah menghina banget. Bagi kagak posting makanan mulu. Padahal dia kagak, piring juga udah lama banget itu. Udah lama, kitanya aja yang baperan. Biasa aja. Orang mau lagu apa kayak, ya biarin aja. Suka dia, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, orang banyak, wadahnya tuh ya macam-macam. Begitu, macam-macam. Itu begitu. Jadi ibadah nih saudara, kerjain aja dalam rangka nyari ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, baca doang, dalail, sholawat, baca doang. Arti juga gak ngerti, keterima hebat. Wong sholawat, biar gak ngerti juga diterima aja mau. Sholawat sama kasihnya, maka nyari keterima ini yang paling penting. Maka apa saja yang baik-baik nisbatin sama Allah. Singkatnya, kalau ada mobil bagus, pujilah pabriknya. Bila nabrak, celalah sopirnya, biar tidak ujub. Bila kita ngaji, pujilah Allah. Bila kita malas ngaji, salahin diri kita, jangan Allahnya. Begitu, jangan salah kita. Begitu, itu aja, biar gampang aja saya cara kita memahami agama. Wallahu a'lam bishawab.